Merry Christmas. Jingle, jingle, jingle all the way. You got me spinning, 빙글, 빙글, 빙글 돌겠네. Think Merry Christmas. 슬슬 우렁탁한 하루리 no presents crossing your expect. Halo semuanya, selamat datang di Triple A. Apa saudara kalian? Gue Ariana Grande. Lu siapa? Gue Selena Gomez. Oke, terima kasih, tamu saya cukup mahal hari ini. Jadi, hari ini kita akan melakukan podcast dan tema yang akan kita bawakan adalah tentang sifat-sifat hukum yang akan dijelaskan tentunya oleh Ariana dan Selena. Pengertian hukum sendiri adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Tanpa hukum, masyarakat tidak akan mendapatkan hak dasar yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk itu, penting mengetahui makna hukum mulai dari unsurnya, sifatnya, dan tujuannya. Terakhir fungsinya. Nah, itulah beberapa penjelasan saya tentang hukum. Nah, itulah ya. Nah, hukum sendiri mempunyai sifat, dan penjelasan tentang sifat hukum ini tentu saja akan dijelaskan oleh Anissa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya temanku yang budiman dan host kita pada podcast hari ini kepada Azahra Kalia. Oke, terima kasih banyak. Jadi menurut sifatnya hukum itu kan hukum itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengatur, ada hukum yang memaksa. Nah, berdasarkan pengertiannya, hukum ini merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib. Nah, udah sampai situ doang sih pengertiannya. Nah, Oke, terima kasih untuk Anissa. Selanjutnya, saya akan menanyakannya kepada Arita. Arita, bagaimana pendapatmu tentang tujuan hukum? Tujuan hukum itu menurut gua, untuk hukum itu dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan di masyarakat. Apa ya? Tidak. Kan hukum punya sifat ya? Ya. Sifatnya itu memaksa dan mengatur. Ya, yang gua bilang. Nah, hal ini nih, sifatnya ini bertujuan karena semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang. Dan undang-undang ini punya pasal yang berlaku. Terus nih, kalau misalnya ada yang melanggar hukum, nanti mereka bakal dipaksa agar mengikuti sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya. Terus nih, Anissa, menurut lu pasal-pasalnya apa aja? Buset, nantangin. Buset, nantangin banget nanyanya. Oke, karena dia nanya, jadi kita kasih tahu ya. Ibat. Nah, jadi ada dua nih, kalau menurut pasal lah ya, menurut KUHP. Nah, menurut pasal 10 KUHP ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok, hukuman tambahan. Nah, habis itu kalau hukuman pokok itu maksudnya gimana sih? Nah, kalau hukuman pokok ini hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan, mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara sementara, ya gitu-gitulah. Nah, habis itu yang keduanya tuh ada tuh nyata hukum. Nah, jadi nyata hukum ini maksudnya gimana? Nah, ini aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku, sudah ditetapkan jumlahnya. Jadi ada yang kedua nih, pasal kedua, pasal 338 atau 338 KUHP. Nah, di sini disebutkan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Nah, itu dapat pidana penjara paling lama tuh 15 tahun. Itu jangan juga pernah. Wah, lu ngapain aja? Lu udah apa? Udah sebut. Udah penjelasannya. Ya. Mungkin Anita mau menambahkan sedikit atau tidak?
lembaga-lembaga peradilan yang berwenang. Sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar pelaku, kayak dikucilkan. Oh, contohnya gitu. Ya, gitu. Mungkin kita cukupi podcast kita hari ini mengenai sifat hukum. Terima kasih untuk Anissa dan Arlita yang sudah ingin menjelaskannya. Ariana Grande dan Selena Gomez. Ya itu. Nah, kebetulan kita di sini mau ada tour. Lupa mampir ya di tour. Kita Oke. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Bapaknya Jara tolong ya. Oke. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya beli guntai. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Christmas Eve. Feliz Navidad, Feliz Navidad. I can feel the evil coming, but Felix never bought. 오늘은 특별한 날 그 누구도 훔칠